Lu jubir TKN Prabowo Gibran, sering diundang, disandingkan dengan jubir yang lain gitu ya. Anda masih bisa setenang ini? Sebenarnya enggak juga sih, kadang ngegas, sampai kadang PA gue, sis mukanya terlalu kencang sis, coba senyum dikit sis. Saya nggak ngerti, apa salahnya orang kaya di Indonesia? Kalau kita selamanya mau menyalahkan orang kaya di Indonesia, gimana kita mau kaya bersama, makmur bersama? Betul. Jadi tolong dibuang mindset bahwa orang kaya itu pasti korupsi, pasti jahat, pasti menindas orang miskin. Lah kalau gitu nanti kalau ada buruh yang terus jadi kaya, apakah kita juga mau mencap bahwa dia nggak pantas untuk jadi kaya? Pertanyaan gue, apa sih yang diperjuangkan seorang Sheryl Tanzil sebenarnya? Sebenarnya gue banyak diketawain kalau misalnya gue diundang podcast ya gitu ya. Soalnya perjuangannya ketika itu waktu itu ada yang nanya, apa yang mau kamu tunjukkan pada publik ketika kamu duduk di sana? Gitu kan, gue bilang yang paling pertama gue mau menunjukkan bahwa seorang ibu rumah tangga yang pernah full time 7 tahun ternyata bisa melangkah sejauh ini. Jadi ketika lo jadi ibu rumah tangga bukan berarti dunia itu berhenti gitu loh. Kalau ada waktu tetap nyuri-nyuri waktu untuk mengaktualisasi diri, misalnya apa? Nyari informasi, baca berita, tetap bergaul, tetap punya komunitas. Tapi ketika gue turun ke dapil dan menyuarakan ini, ibu-ibu semua merasa ini yang kita perlukan. Karena mereka merasakan gimana mereka nggak dihargai secara domestik, mereka nggak dihargain oleh suaminya, oleh mungkin mertuanya. Ketika mereka bekerja, mereka dibilang nggak ngurus rumah. Ketika mereka udah nggak kerja, dibilang lo kerjanya minta duit doang. Bahkan ada orang yang bilang, kalau suami korupsi, itu salah istri. Karena suaminya bawa cuma 20 juta, istrinya mau belajar 50 juta. Iya kan, ada lagi yang menyalahkan kalau anaknya nggak berakhlak dan nggak beradab. Salah ibunya? Ibunya salah, berdosa sekali. Meskipun katanya dipotong ya, kita nggak tahu lah. Tapi halo guys, kali ini aku sedang bersama dengan Sheryl Tanzil. Halo, thank you for coming ya. Thank you for having me. Sheryl Tanzil ini senior aku loh. Jangan kayak gitu dong, ketahuan gue langsung umurnya lebih senior. Ini dari partai anak muda ini. Siap. Tapi sekarang beliau adalah ketua DPP PSI, kemudian dia caleg DPR RI, Dapil Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, DKI 3. Betul, dan dia juga adalah jubir TKN Prabowo Gibran. Dan juga beliau adalah ketua atau wakil komandan. Wakil komandan tim Bravo, tim komunikasi Prabowo Gibran. Bu, nggak capek Bu kerjanya Bu? Banyak banget Bu. Mungkin karena enjoy ya, sesuai dengan calling, panggilan gitu loh, panggilan hati. Jadi lo jalaninnya happy ya. Oke, sebelum lanjut ngobrol sama Mbak Sheryl, Mbak, apa kabar dunia? Iya, gue kaget ini anak dulu, tomboy banget. Bisa jadi beauty influencer, gimana ceritanya? Apa gue wawancara lo? Jangan. Gimana? Saya memang jalan Tuhan tidak terselami ya, tiba-tiba nyemplungnya ke sini. Ya udahlah ya. Yang penting sekarang kita ketemu lagi di dunia yang sudah berbeda nih sekarang ya. Termasuk kita akan ngebahas karena beliau ini adalah senior aku dulu, dia jurnalis, sekarang udah jadi politisi, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya aku mau main games dulu. Iya, oke. Aku akan nyebutin beberapa nama, terus nanti kamu memberikan tanggapan terhadap nama-nama tersebut ya. Yang pertama, ini gampang, pasti langsung menggebu-gebu nih menjelasinnya. Jokowi. Love banget ya. Pendek-pendek aja jawabannya kan? Boleh, ini kan kayak cepet-cepet trivia gitu ya, trivia. Oke, gas. Masuk, oke. Yang kedua, oke. Megawati. No comment. Anjay. Bahaya soalnya. Nanti, ini oke. Lanjut, yang ketiga, nah ini. Prabowo. Tulus ikhlas ya. Nah ini motif ini aja Rocky Gerung. Cie, sekarang Rocky Gerung lagi. Oke deh, lanjut. Gibran. Cupu ternyata suhu Memang ya bapak satu itu ya. Saya nggak terima lah Gibran itu disebut sebagai anak ingusan. Ya. Dia udah nggak gini-gini. Dia udah nggak gini-gini. Umur 36 udah punya istri, anak 2 masih disebut bocah ingusan, gue nggak terima. Harusnya kita disebut apa? Mama-mama. Sebagai orang yang lebih muda dari Gibran ya, kita nggak terima lah ya. Bener. Kita kan lebih muda dari Gibran. Ini aku akan kasih pilihan, nanti Sheryl pilih yang mana, plus kenapa. Oke, ini kayak tadi nggak ada di list loh. Masa sih? Ini gue tambahin. Yang pertama, nah ini lagi heboh nih. Ini juga lagi tren di TikTok. Ya, ada 2 pilihan yang sangat-sangat kayaknya esensial. Tapi kita harus pilih salah satu. Kepalanya masih gini-gini ya buat milih. Betul. Pilih makan gratis atau internet gratis? Makan gratis. Kenapa? Karena habis makan pulang. Enggak. Karena gini, kalau aku sebagai caleg, aku banyak belusukan gitu ke tempat-tempat yang paling rentan di Jakarta.
masih banyak warga itu nggak punya handphone. Oke. Boro-boro punya internet, handphone aja nggak punya. Iya. Nah, berarti kalau kita mau internet gratis, minimal kita mesti kasih gadget gratis dulu gitu loh. Betul. Nah, kalau punya internet gratis dan gadget gratis, tapi orangnya lapar, terus apa gunanya? Gitu. Dan sebenarnya makan siang gratis ini bukan hanya sekedar gratis-gratis, tapi kita berusaha mengubah mindset perilaku dari masyarakat Indonesia bahwa gizi itu penting. Betul. Gitu. Itu juga tahu gak sih, makan gratis tuh yang menantikan tuh bukan hanya kita-kita. Anak gue juga. Karena dia udah bosen sama bekal-bekal yang gue bawain gitu ya. Aku udah pengen buru-buru ada makan gratis di sekolah. Jadi dia sekolah ke kantin, dia ngebayanginnya ke kantin tuh tiap hari menunya beda-beda gitu. Jadi tapi Jens tahu kan, itu akan menyasar sekolah-sekolah paling rentan dan sekolah-sekolah yang secara garis ekonomi itu masih perlu dibantu. Betul. Gitu. Jadi memang sekolah-sekolah swasta belum akan masuk dalam program ini. Betul, nggak apa-apa. Nanti justru di situ kan sekolah-sekolah negeri kan ibaratnya yang diutamakan kan di situ. Itu dan di TikTok juga banyak yang story-story bahwa anak-anak itu memang menantikan itu gitu loh, karena mereka kadang ada yang nahan lapar. Iya. Karena mereka nggak dibekalin sama orang tuanya. Nahan lapar sampai pulang, padahal sekolah sekarang apalagi SD udah sampai siang banget kan. Jadi sebenarnya banyak sekali anak di Indonesia itu pergi sekolah nggak sarapan, dan juga nggak bawa bekal. Dan buat mereka itu biasa, merupakan suatu kebiasaan. Padahal makanan paling penting itu kan sebenarnya sarapan. Kalau sarapannya udah skip, berarti makan siangnya lah minimal. Jangan tunggu sampai pulang sekolah jam 2, jam 3. Karena kapasitas otaknya itu gimana bisa maksimal kalau dia dalam kondisi lapar belajarnya. Itu loh guys tujuannya, oke. Nah ini yang kedua ya, jadi jurnalis atau jadi politisi? Sebenarnya gue gak nyaman ya dengan istilah politisi ya. Karena sebenarnya kan kita nih masuknya itu mau berjuang itu sebagai wakil rakyat, itu berarti ya kita kerja buat rakyat. Gue tuh selalu ngelihat kalau kata-kata politisi itu kesannya orang yang akal-akalan aja buat kepentingan UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi gue terus terang masih juga penyesuaian, masih adalah jet lagnya dari wartawan. Tentunya sangat bangga punya jubah wartawan. Itu sesuatu yang akan melekat ke diri gue sampai kapanpun. Jadi gue masih belum bisa define myself as a politician gitu loh. Tapi mungkin disebutnya orang yang mau berjuang dari dalam sistem. Oke. Jadi lu kalau disuruh pilih mendingan orang yang berjuang di dalam sistem atau jurnalis nih? Kira-kira? Orang yang berjuang dari dalam sistem sih. Karena kalau wartawan aku kan udah ngerasain ya, ternyata ada hal-hal yang kita nggak tuntas kita bisa selesaikan. Betul. Tapi kalau misalnya kita berjuang dari dalam sistem, berarti ada sekitar hampir 4.000 triliun APBN yang kalau dikelola dengan baik, programnya tepat guna, itu bisa bawa manfaat luar biasa banyaknya. Jadi ibaratnya kalau jurnalis tuh ya guys, kita tahu masalahnya tapi kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu ngerti gak sih? Maksudnya nggak bisa kayak mengubah kebijakannya atau mendorong perubahan dari segi undang-undangnya, peraturannya ya kan? Kalau jadi menurut aku tetap bisa mendorong, tapi hanya sebatas mendorong karena kita nggak di dalam. Dan tetap gimana pun juga jurnalisme itu pers adalah pilar keempat demokrasi ya. Kita tetap butuh pers yang bagus, yang bipartisan gitu, jangan dimiliki oleh partai tertentu. Karena kita tahu lah media-media sekarang di seluruh dunia juga itu banyak yang sebenarnya dimiliki oleh kepentingan politik tertentu gitu ya. Jadi ya aku sih ngelihatnya selama dijalankan dengan hati yang bersih, sebenarnya baik profesi sebagai jurnalis maupun orang yang bergerak dari dalam sistem itu bisa bermanfaat untuk Indonesia. Nah itu dia ya. Kan kalau kamu udah pasti Pak Prabowo ya, tapi kalau disuruh pilih Anies atau Ganjar? Antara Anies apa Ganjar? Kalau disuruh pilih kayaknya sih tetap Pak Prabowo. Tuh kan. Cuman mungkin gue ngelihat dari segi ketulusan Pak Prabowo itu kan sudah jadi bahan bully senasional bertahun-tahun gitu ya. Tapi di pemilu kali ini pelan-pelan banyak fakta-fakta baru terungkap. Orang melihat dia bukan sebagai penjahat dalam sejarah Indonesia lagi. Tapi kita melihat dia adalah orang yang tulus, yang betul-betul mau berbuat untuk Indonesia. Dengan duit dia sebanyak itu, dia kenapa sih nggak di hari tuanya kayak udahlah jadi pengusaha aja. Pengusaha juga udah bisa terkenal filantropi aja gitu kan. Tapi ya dia tetap mau berjuang dari dalam sistem. Dan itu nggak mudah. Ya guys, oke lanjut ya. Akhirnya sekarang gue punya istilah baru. Dia kagak mau disebut politisi, susah nih nyebutnya. Orang yang berjuang dalam sistem. Oke ya. Ini kan banyak, bukan cuma lo ya. Jadi gue ngelihat sebenarnya dari mulai caleg Pilpres dan Pileg 2019 gue rasa. Karena tesis gue aja tentang caleg-caleg muda di 2019 itu udah mulai semenjak mau menuju bonus demografi itu udah banyak banget caleg muda. Termasuk teman-teman jurnalis juga banyak. Banyak ada Prabu Revolusi, Tommy Cokro. Mau sebut lagi siapa lagi? Dian Mirsa. Iya kan? Itu dari Perindo semua.
Bahkan kalau yang lebih senior lagi Mbak Mutia Hafid, ya sekarang udah ketua Komisi 1. Maksudnya yang tapi itu benar-benar baru geser dari TV jurnalis menjadi caleg itu kan yang fresh yang nama-nama tadi ya. Mas Aiman juga, yang Caksono, teman semua lah. Apa sih alasannya biasanya? Maksudnya apa yang nge-trigger kalian? Atau lu lah, apa yang nge-trigger? Kalau aku gak bisa talk for anyone else ya, tapi I can talk for myself. Yaitu karena ada rasa-rasa frustrasi bahwa sebagai wartawan gue udah cobain. Kita kan ada yang namanya koordinator liputan dan produser. Kita digeser terus isunya tiap hari. Mengejar ya apa yang disukai oleh pemirsa pada saat itu. Sementara mungkin ada hal yang ketika gue turun, gue lagi bantu kasusnya, gue belum kelar. Tapi gue harus geser. Karena kita bekerja sebagai redaksi. Lalu gue udah coba juga jadi relawan Pak Jokowi. Ternyata kalau pakai jubah relawan lebih parah lagi, lebih susah lagi bantuin orang. Karena ya kita gak punya atribusi yang bahkan korban aja kadang, mbak mau bantuin saya, mbak siapa ya? Gak kuat, gue bukan advokat, gue bukan lawyer, gue bukan orang yang punya title misalnya anggota DPR yang terhormat, yang bisa menggerakkan sistem. Jadi lebih frustrating lagi. Nah lalu dicolek lah Mas Grace dan juga Dewan Pembina PSI, Pak Jeffrey Giovanni, dulu kan arsum kita tuh di Metro. Dan memang dicolek beberapa kali, gue mengikuti perjalanan PSI. Jadi gue gak langsung ujuk-ujuk mau. Tadinya kan kita orang yang skeptis dengan politik lah. Banget kita dulu wawancaranya setiap orang yang masuk ke program kita pasti politician yang ujung-ujungnya kena KPK. Atau ujung-ujungnya mereka lagi ada masalah dengan kebijakan. Atau korupsi lah ya. Selalu kan itu. Jadi kita skeptis sekali. Tapi memang betul kata seorang tokoh yang sangat gue hormatin dari segi rekam jejak apa yang dia perbuat di DKI ya. Beliau mengatakan bahwa ya orang itu kalau semuanya anti terhadap politik, akhirnya orang-orang jelek, tanda kutip jelek yang akan masuk ke dalam sistem. Gitu. Jadi kita butuh lebih banyak lagi orang baik. Doesn't mean gue orang baik, tapi paling enggak gue mau coba berusaha gitu loh. Gitu. Jadi itu yang trigger lu untuk, bener loh ini setuju banget waktu liputan. Misalnya kita ada pegang satu kasus, tiba-tiba besok liputan kita udah beda lagi. Sedangkan kayak kita mau ini sampai tuntas selesai, itu juga ngebawa lu untuk kayaknya gue butuh masuk ke dalam untuk mencoba membenahi. Iya, banyak sekali kan keresahan-keresahan yang gak selesai gitu loh ketika kita jadi wartawan. Kayak lu pernah di 360 kan? Lu pernah diinvestigasi. Harusnya investigasi itu kita udah punya ruang lebih. Ternyata gak kelar juga. Bener, sebulan liputan juga gak kelar itu feature. Iya, pada akhirnya kita harus tunduk pada keinginan pemirsa apa yang mereka cari. Ya kalau Sambo thanks God sampai selesai. Karena ada unsur drama di situ. Atau mungkin Angeline, anak yang menjadi korban di Bali ya. Iya betul. Tapi kan tidak semua kasus tuh mendapatkan tempat dan privilege seperti itu exposure-nya. Benar. Gitu. Nah pertanyaan gue adalah kenapa pada akhirnya lo mau PSI? PSI. Iya partai 1 koma ya pas gue datang. Apalagi pas kalau sekarang semenjak Bapak Kaisang mungkin udah dong ya. Iya, untungnya kemarin gue udah bahas nih sama one of my team ya. Gue bilang gini. PSI itu ketika gue datang itu gue dengan gue tahu resikonya adalah gue nggak lolos ke parlemen karena PT-nya aja katanya susah kan. Waktu itu mereka dapetnya 1,89 almost 2% tapi nggak cukup untuk nasional, untuk kita kehilangan sekitar 7 kursi yang menang di dapil, tapi karena nasionalnya nggak lolos ya hangus gitu kan. Tapi mungkin yang gue mau garis bawahi gini, gue ngeliat perjuangannya. Kendaraan ini adalah PSI adalah kendaraan yang bersih. Gue ketika masuk gue kaget, ini kok gak ada yang politisi ya, kayaknya mantan aktivis semua nih. Jadi kita tuh kalau rapat itu lama banget rapatnya karena semua ngomong, semua punya idealisme yang mau yang mau ditolong ini, yang tolong dibawa oleh partai gitu kan. Tapi ya begitulah budaya di PSI gitu loh. Dan luar biasa ketika Pak Jokowi akhirnya ya hadir gitu. Kita kan orang-orang yang sebenarnya terjun ke politik karena ngefans sama Pak Jokowi. Kita harus akuin lah. Kita itu ada setelah ada wave baru di Indonesia, tipping point di mana seorang Jokowi menunjukkan orang baik itu ada masa ternyata. Selama ini kan people are very skeptical with politics. Mereka nggak mau peduli karena menurut mereka ya politik nggak ada gunanya buat gue, nggak ada pengaruhnya. Toh katanya negara kita autopilot, cuma segelintir orang gue aja cari yang makan sendiri juga gitu. Tapi ternyata Pak Jokowi menunjukkan negara nggak autopilot. Ketika seorang leader bisa menggerakkan orang lain yang lebih pintar untuk bekerja untuk negara, ya hasilnya seperti ini. Gue tadi berbelusukan, gue tanya siapa yang biasa mudik, itu ratusan orang yang tunjuk tangan. Setelah gue cek, semua itu mengakui sejak zaman Pak Jokowi, waktu tempuh mudik mereka itu berkurang setengahnya. Bayangin tadi 5 hari jadi 2,5 hari. Ya, kebayang itu. Nah jadi luar biasa sih yang dilakukan Pak Jokowi, dan gue sempat bahas juga sama tim gue gini. Menurut gue emang keluarga Pak Jokowi ini hebat. Kalau lu mengubah berlian, lu jadiin cincin mahal, itu biasa. Tapi kalau lu batu nih yang jelek, kamu asah menjadi berlian, itu baru gini.
Dan itu yang dilakukan Pak Jokowi. Lihat, PSI itu tadinya nggak dipandang sebelah mata. Ya sampai orang bilangnya, apaan? Oppo itu, PSSI. Ya, look kayak familiar ya pernyataan look who's laughing at the end gitu loh. Siapa iya. yang akan gembira di akhirnya? Karena sekarang semua orang memandang PSI adalah kendaraan partai yang patut diperhitungkan dalam kancah politik Indonesia. Kita akan bawa hal-hal baik untuk Indonesia gitu. Oke. Kenapa kalian mengusung sebegitu besarnya istilah sampai Jokowisme itu? Apa karena benar-benar tadi kecintaan sama Pak Jokowi atau apa sebenarnya? Jokowisme itu sebenarnya hal yang gini loh. Orang banyak tuh merasakan bahwa Pak Jokowi hadir dalam kehidupan mereka ya. Tapi itu dianggap tuh sesuatu yang ya apa ya, kita take it for granted. Nah PSI ingin mengingatkan supaya dalam sejarah anak cucu kita tuh nanti ingat ada orang yang namanya Jokowi yang kalau kita punya hati untuk rakyat, kita bisa loh do this and that untuk negara. Negara kita itu not that bad kok seperti yang banyak jubir-jubir paslon lain bilang gitu ya. Suram banget gitu kayaknya enggak, ya. Secara indeks competitiveness secara global kita naik 10 peringkat dari 45 ke 35 gitu ya. Kayaknya dari, ya kalau nggak 45 ke 35 tuh 44 ke 34, aku lupa. Pokoknya intinya kita naik 10 peringkat dari sejak zamannya Pak Jokowi. Banyak orang-orang di belahan dunia lain itu mengakui Indonesia adalah seorang negara besar. Investor berlomba-lomba pengen masuk ke Indonesia karena kita bakal jadi 5 biggest economy in the world gitu loh. Jadi nggak ada waktu untuk kita pesimis. Negara kita masih ada room to grow, benar. Masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Tapi bukankah itu juga terjadi di seluruh negara di dunia? Betul. Iya betul. kan? Jadi ya kita nggak usah terlalu pesimis. Yang perlu kita lakukan, apa nih yang kita bisa buat negara kita gitu loh. Benar. Gimana Pak Jokowi udah bangun nih, udah setengah jalan, kita masa ya mundur lagi? Majulah. Iya, jadi Jokowisme itu adalah bagaimana idealisme seseorang itu bisa menciptakan program-program baik untuk Indonesia. Dan keberlanjutan. Itu karena, yang ada di otaknya Pak Jokowi ya. Kayak kerja. Itu aja kerja kalian bangunin Indonesia gitu ya. Itu yang kalian pegang kuat ya. Oke. Nah tapi Sheryl, I mean like, lu setuju gak dengan pendapat bahwa however sistem politik di Indonesia itu udah terlanjur kotor. Lu nyemplung, lu mencoba masuk, otomatis basah saya, kotor juga tuh gimana tanggapannya? Makanya gue bilang itulah pentingnya bagi teman-teman muda yang mau tertarik untuk nyemplung ke politik, cari dulu kendaraannya yang benar. Kendaraannya harus bersih, karena misalnya gini, misalnya lo naik mobil nih, lo bersih nih, cantik wangi, tapi mobilnya kotor gitu ya, terus bau, percaya deh, terus kamu tuh keluar dari mobilnya pasti juga ke bawah bau ya, dan udah mulai kucel-kucel dikit. Tapi misalnya nih kamu berantakan gitu ya, habis kehujanan gitu ya, tapi mobilnya wangi, bersih gitu ya. Dan orang-orang di mobil itu juga semuanya suportif gitu. Kan kamu bisa dipinjemin tisu buat lap, keringin dulu rambutnya. Terus sisiran dulu, turun-turun dari mobil udah bersih gitu loh. Jadi menurut aku lebih mudah untuk orang yang tadinya agak kotor masuk ke kendaraan yang bersih. Insya Allah dia bisa ikutan bersih. Daripada orang bersih tapi sekelilingnya semua rusak dan kotor, akan sangat susah untuk dia berjuang. Jadi gue percaya banget PS itu adalah kendaraan politik yang cukup bersih gitu. Gue bilang cukup bersih karena ya tetap kita ada hal-hal yang harus kita perbaiki secara internal. Tapi saat ini sejauh ini dari 70-an anggota DPRD yang sudah berhasil duduk incumbent di seluruh Indonesia, tidak ada satupun yang korupsi. Iya, jangan salah ya teman-teman, walaupun belum lolos ke DPR RI tapi udah ada banyak teman-teman yang lolos di DPRD. Iya, jadi salah tuh kalau misalnya komen-komen netizen, ya terang aja lu bisa ngomong gak korupsi, belum menang, kita udah duduk di DPRD, sudah ada yang digaji dengan pajak negara, pajak-pajak dari masyarakat tuh udah ada. Dan sampai detik ini belum ada satupun yang terjerat kasus korupsi. Betul. Ya, lu kan juga jubir. Jubir banyak banget, Bu, jubir PSI, jubir TKN. Gua kalau di TikTok ya, FYP isinya Sheryl Tanzil skakmat. Tagline-nya udah gitu lah, tim ses bikin potongan-potongan video. Lu jubir TKN Prabowo Gibran, sering diundang ya ke acara TV, podcast dan segala macam, disandingkan dengan jubir yang lain gitu ya. Anda masih bisa setenang ini? Sebenarnya enggak juga sih, kadang ngegas, sampai kadang PA gue, sis mukanya terlalu kencang sis, coba senyum dikit sis, coba agak gitu speednya. Ya? Karena kan gue dari zaman di Metro muka gue udah menyayat-nyayat gitu kan. Udah begini Bu, Pak, udah setajam silet. Mungkin kalau Sheryl Tanzil yang bilang sama Grace Natali beda gitu, yang meskipun kata-kata kalimatnya sama, tapi kalau gue ngomong kayak Ibu Tiri yang ngomong gitu.
Sama ya. Nah mungkin susahnya gini, gue kan aslinya memang orangnya tuh karakternya adalah penyerang gitu ya. Apalagi kita digedein di Metro TV kan harus cari kelemahan narsum, attack di situ ya. Iya. Ya gitu kan. Tapi sekarang itu kan gue di pasangan 02 yang tagline-nya adalah politik riang gembira. Betul. Ketemu gue Mas Kaisang, politik santun santuy. Ya, jadi nggak bisa kan, gue harus mulai belajar menerima kelebihan-kelebihan orang. Jadi dan ternyata it works gitu. Kalau gue ketemu misalnya Semi dari jubirnya Timnas Amin, atau ketemu jubir-jubir lainnya dari jubir-jubir Pak Ganjar apa gitu ya, gue selalu melihat apa sih kelebihan mereka. Dan ternyata mereka juga memang pinter-pinter gitu loh, pinter-pinter. Ya sekarang kan kita berbeda pilihan politik aja ya, tapi gue selalu berusaha untuk belajar bahwa orang itu pasti ada plus minusnya. Ya kita harus lihatnya plusnya, apa yang bisa gue pelajarin dari dia gitu loh. Wah iya, melihat gitu. Plus dari orang lain itu yang susah loh. Kadang-kadang kelihatan ada minusnya aja. Tapi pernah gak sih, misalkan tegang nih pas lagi wawancara, dang, sampai ke belakang layar gitu pernah gak? Ya masih gontot-gontotan gitu. Sebenarnya gini, yang gue sayangkan, hampir selalu jubir dari pasangan calon lain itu, in real person, mereka baik sama gue. Masih foto bareng, masih vlog-vlogan. Tapi sesudah itu tim mereka mau motong-motong video gue di pelintir. Bahkan sampai ada yang mau gugat gue gitu loh. Itu yang menurut gue itu gak fair play. Jadi lu kayak jadi orang bermuka dua ya. Di depan gue lu senyum-senyum, lu minta foto gue. Tapi ternyata di belakang lo kasih linknya ke your gang terus buat diolah. Jadi menurut gue sampai kapan kita mau kayak gitu. Dan ingat dunia itu kan muter, hidup muter ya. Apa gak malu besok kalau ketemu gue lagi? Iya ini kan maksudnya kayak, ini kan ya apa ya kayak siklus 5 tahunan gitu loh. Masa sih kita mau seperti orang-orang yang sangat kerdil gitu ya. Betul. Cuman menilai dari hari ini gitu loh. Kita kan harus melihatnya jangka panjang. Ya karena gimana pun juga untuk membangun negara yang lebih besar, kita butuh pemikir-pemikir yang bagus, gak cuman segelintir orang. Betul. Yang mungkin orang-orang di TKN sekarang gak cukup. Mungkin kita tujuannya juga sama sebenarnya harusnya ya untuk membangun Indonesia kan kira-kira iya gitu. Harusnya, cuman kalau kita kan mungkin di pihak yang paslonnya surveinya sangat bagus. Jadi kita bisa santun-santuy, riang gembira. Kita riang-riang aja, harus survei kita bagus banget. Yang mungkin yang surveinya ya nggak seperti harapan mereka jadi nggak riang gembira kan. Iya. Jadi mereka harus kita ngapain lagi harus apa nih. Iya sayangnya ya jadi attacking pribadi menurut gue ya gitu. Oke. Ini kan lo ibaratnya jadi jubir di TKN juga. Lu berjuang mengatasnamakan Prabowo Gibran. Tapi pertanyaan gue, lu dukung Pak Prabowo dari hati gak sih? Sebenarnya gini, gue tuh kan lama bergaul dengan teman-teman relawan Jokowi ya. Ya bergaulnya WA group sih sebenarnya. Okay. Iya kan katanya meeting itu di WA group. Dan waktu itu heboh ketika teman-teman yang udah mengusung Pak Prabowo Pak Jokowi dari tahun 2014. Sampai 2019 tiba-tiba jadi Menhan. Itu sampai ada yang keluar grup. Tapi gue acungin jempol, itu konsisten berarti. Karena mereka 2019 udah out dari grup. Karena ya. Pak Prabowo jadi Menhan mereka merasa kesal dengan Pak Jokowi. Tapi ada orang-orang yang stay di grup dan mereka masih mengusung, itu ya masih ngefans banget sama Pak Jokowi. Iya. Jadi sebenarnya kalau lu berpikir bahwa lu stay dalam grup, berarti lu harusnya sudah berdamai dengan pilihan Pak Jokowi untuk merangkul Pak Prabowo sebagai Menhan. Udah clear itu sebenarnya. Jadi dari 2019 sebelum COVID, 2019 Oktober kalau nggak salah ya pelantikan, gue udah clear, I rest my case. Jadi gue udah bisa menerima alasannya. Dan selama PPKM gue melihat Pak Jokowi itu politisi ulung ya. Dia bisa punya proyeksi jauh sebelum kejadian. Sebelum kita PPKM di mana orang lapar, tidak bisa berusaha, direstrik, itu kan lu stres ya, lu gak bisa hang out, lu gak bisa healing, gak bisa ke Bali, gak bisa. Gue aja yoga di kamar berapa kali Zoom doang gitu kan bertahun-tahun. Itu masih makan cukup. Gimana dengan orang-orang yang makannya susah? Mengandalkan bansos COVID. Nah, kebayang kalau kita gak merangkul pihak-pihak yang berseberangan dalam pemilu 2019. Jadi aku apresiasi banget dengan dua orang yang saling berseteru ini. Mereka bisa membuang ego dan mau berjabat tangan, berangkulan untuk ayo kita lewatin COVID ini sama-sama. Dan banyak negara, even Tiongkok yang sebesar itu pun itu rakyat. Rakyat sampai tentara turun. Kita nggak ada tentara. Tentara turun kita ngapain? Mencegah supaya jenazah nggak dibuka lagi. Iya kan? Tapi kan nggak ada yang sampai satu kota lockdown, bener-bener jadi seperti darurat satu siaga militer. Itu kan kita nggak ada, gitu loh. Sementara Tiongkok tuh terjadi gitu. Padahal Pak Jokowi juga kayaknya udah didorong-dorong untuk melakukan itu ya lockdown. Tapi Pak Jokowi masih memikirkan ya ke depannya sampai akhirnya ya adanya PPKM kan waktu itu nggak full lockdown. Dan akhirnya gara-gara itu lo melihat
sisi lain dari Pak Prabowo atau gimana? Iya, sudah melihat bahwa memang Pak Prabowo itu tulus seperti yang Rocky Gerung bilang gitu loh. Jadi memang menurut aku ya kita tuh manusia itu kan makhluk hidup ya, kita bertumbuh gitu loh. Dan gue nggak mau bilang kita jangan lupa, kita harus melupakan sejarah gitu loh. Apa yang dilakukan Pak Prabowo pada saat itu sesuai dengan konteks pada zamannya. Dulu masih ada undang-undang subversi. Jadi beliau melakukan sesuai dengan konstitusi. Karena sebagai tentara itu kan memang bela negara. Gitu loh. Dan kalau ada yang bilang ya dia melanggar HAM. Tapi Ibu Mega pernah merangkul dia. Ibu Mega itu pas merangkul Prabowo sudah pernah menjadi presiden incumbent 2 tahun. Dan presiden itu pasti punya akses ke data intelijen. Dan Bu Mega di tahun 2009 ada jejak digital di Kompas, dikutip dikatakan Bu Mega pada saat itu ditanya oleh akademisi kenapa memilih pelanggar HAM sebagai cawapres. Bu Mega dengan gamblang bilang tahun 1965 saya dilarang bersekolah. Saya ini korban politik orde baru. Dan saya tahu di belakang Pak Prabowo banyak orang lain. Jadi kami berdua ini korban orba. Itu Ibu Mega yang ngomong. Jadi saya rasa udah clear ini ya. Udah clear ya, tapi tetap jadi gitu komoditas politik. Lalu kalau ada yang nanya gini, ada yang nanya, iya dia oligarki, dia kok kaya. Lah orang kaya kok disalahin, selama kayanya halal. Dia punya ratusan hektar tanah di Kalimantan, tapi memang sesuai prosedur. Dan itu pun bukan dimiliki, tapi hanya hak guna untuk lahan perkebunan. Dan toh masih jadi milik negara. Bahkan negara kan butuh investor untuk mengelola. Jadi seperti semacam hak sewa mungkin ya, hak pengelolaan gitu. Dan pajaknya kan masuk ke negara lagi. Saya nggak ngerti apa salahnya orang kaya di Indonesia. Kalau kita selamanya mau menyalahkan orang kaya di Indonesia, gimana kita mau kaya bersama, makmur bersama? Jadi tolong dibuang mindset bahwa orang kaya itu pasti korupsi, pasti jahat, pasti menindas orang miskin, pasti intinya ilegal gitu ya. Lah kalau gitu nanti kalau ada buruh yang terus jadi kaya, apakah kita juga mau mencap bahwa dia nggak pantas untuk jadi kaya? Terus kalau emang dari lahirnya kaya, born rich gitu, terus kita mau salahin tuh bayi gitu dia jadi kaya. Dan itu kan gak susah juga ya. Maksudnya apalagi ada yang ngomong kan, lebih pilih mana presiden konglomerat atau presiden rakyat? Gue kadang bingung. Konglomerat kan rakyat juga ya, masyarakat warga negara Indonesia juga. Jadi ya jangan dikotak-kotakin lah. Ya, intinya kita jangan mengkotak-kotakan antar kelas. Itu udah usang banget lah, strategi seperti usang itu. Lah. Kalau semuanya bisa berkontribusi, why not? Ya, apalagi strategi yang bobo surga dan neraka ya, itu menurut gue itu udah gak laku lah. Karena kita lihat survei itu 52-56% pemilih muda itu udah gak kena digituin. Mereka lebih kritis, mereka cerdas. Mereka mau dikasih sesuatu yang real, yang pasti-pasti aja gitu loh. Betul. Bobo malaikat ya, janganlah. Udah kita yang pasti-pasti aja. Nih Sheryl, lo nyalek nih ya. Gimana nih? Menang gak nih? Ya targetnya pasti menang. Ya kalau misalnya kita targetnya kalah ya gak usah nyalek dari awal ya. Karena kayaknya ongkosnya berat nih. Gue banyak podcast mempertanyakan nih. Kata dia, ini pertanyaannya sangat normatif. Banyak podcast mempertanyakan caleg-caleg mereka ngeluarin modal berapa pada kepo. Lo berani menjelaskan? Mahal. Kayak baliho itu di Jakarta ya. Itu berapa sih? Satu baliho bambu itu 500.000. Jadi silakan baliho yang besar 2 kali 4 gitu ya. Jadi silakan dihitung aja baliho gue berapa gitu ya. Tapi gue thanks God karena PSI ini kan cukup clear dengan dananya ya. Kita mungkin satu-satunya partai yang kita resmi mengadakan gala dinner. Kita mengundang orang-orang yang kira-kira mau berinvestasi, menyumbang donasi kepada kita langsung kasih nomor rekening partai yang kita laporkan kepada KPU karena ada sistem SIKADK, itu banyak orang nggak tahu. SIKADK. Jadi itu semua terlapor dengan resmi dan di pool di DPP akan memilih kira-kira mana yang perlu dibantu. Tentunya yang dibantu adalah orang-orang yang dianggap mampu, punya integritas gitu ya. Dan gue juga makasih banget teman-teman SMA banyak yang bantu juga. Mereka sauran bikinin gue billboard tuh, ada beberapa billboard. Ada 2 billboard tuh dari teman-teman SMA gitu. Karena mereka kasihan. Mereka bilang kok SMA tuh? Teman-teman high school. Oh tuh teman-teman SMA lo. Biayain lo billboard. Halo teman-teman SMP, aku kalau nyalek boleh kali bantu. Iya, jadi bantuannya nggak selalu dalam bentuk materi ya. Ada juga yang kayak lu punya kaos berapa sini gue sebar-sebarin. Itu kan pasti mempermurah biaya kampanye gue. Karena kan biasa kalau minta tolong orang sebarin ya dia butuh misalnya transport apa gitu ya. Tapi ini teman-teman yang gerak. Jadi ya memang ternyata perjuangan kita itu kalau orang melihat bahwa kita masih lurus, kita punya niat yang baik buat orang banyak, akhirnya bantuan tuh datang gitu. Karena billboardku tuh termasuk yang telat banget. Karena mereka ngelihat kok ini udah last minute, lu niat nyalek gak sih kok nggak kelihatan gitu loh kata APK aku.
Baru last minute tuh baru ada bantuan dan akhirnya alhamdulillah banget gue bisa punya billboard. APK-nya baru kelihatan, tiba-tiba orang dari berbagai tempat kayak yaudah saya bantu kumpulin orang buat kamu cerita apa ide dan gagasan kamu. Jadi tapi memang harus diakui biaya politik di Indonesia sangat mahal karena wilayah kita luas, masyarakat kita udah lama dinindabobokan oleh politikus-politikus oknum-oknum yang memakai money politik. Jadi setiap kali turun mereka kasih bawaannya ngeliat caleg, wah duit ya, mereka ini kasih sembako, materi, gitu mereka kasih materi. Dan itu memang sudah puluhan tahun terjadi. Jadi sangat susah ketika kita datang hanya menawarkan ide dan gagasan. Atau ya belusukan bawa kalender, masih banyak yang terima, masih banyak. Aku tadi kayak misalnya aku ngadain giat gitu 500 orang kan yang udah aku data, tapi ternyata masih ada 100 orang lain yang pedagang pasar nggak kebagian APK aku, nggak kebagian kaos. Tapi ya kita ngomong baik-baik, ternyata mereka bisa terima. Gitu loh. Oh, ini udah bergeser ya? Maksudnya orang dinyinyirin nggak loh? Misalnya kan lu datang nih, mana duitnya, ininya gitu. Ada. Misalnya gini, ibu, saya kok udah senam dari pagi, saya nggak menang dapat voucher gitu kan. Kan ada ketentuan Bawaslu tuh di bawah 100.000 kalau kita mau kasih hadiah atau gitu. Souvenir gitu ya. Bentuknya harus hadiah? Enggak, bentuknya itu semacam kayak souvenir APK. Jadi misalnya ada gantungan kunci muka aku gitu, itu harus di bawah 100.000 untuk DKI ya. Jadi setiap tentunya kan melihat cost of living adjustment, ya? Biaya hidup gitu kan disesuaikan. Kalau untuk dapil aku gitu. Tapi kalau kita kan selalu mengadakannya dalam bentuk kontestasi. Jadi ya lomba. Lomba itu kan makanya register, terdaftar gitu ya. Ada yang komplain, tapi ya kita kasih pemahaman baik-baik aja. Akhirnya senyum lagi. Jadi menurut aku masyarakat DKI itu pinter-pinter, susah-susah pinter gitu loh dideketinnya. Karena mereka itu kritis banget. Oke. Nih hari ini aja lu udah kemana aja? Lu berapa titik sih setiap hari? Caleg itu kampanyenya tuh gimana sih? Gue ngebayanginnya kayak capek banget gitu. Jadi gini, gue kan kadang posting tuh a day in my life ya di Instagram ya. Udah capek gue nontonnya. Kalau pas meetingnya AC semua diinyerin dasar caleg borju gitu ya. Tapi nanti kalau gue belusukan dasar pencitraan. Jadi apapun dilakukan caleg seakan-akan kalau lu nyalek, lu masyarakat itu punya hak untuk menghina atau ngata-ngatain gitu loh. Aku bilang ya itu mungkin resiko ya, karena kan katanya mau menjadi orang yang dimiliki publik itu resiko. Tapi menurut aku masyarakat juga kita butuh sekali bantuan support moral supaya lebih banyak lagi orang-orang yang berani terjun. Karena kalau semua orang yang memang niatnya baik, bukan niatnya ujung-ujungnya duit, digituin, akan makin sedikit orang yang berani terjun ke politik gitu loh. Sheryl ini adalah caleg DPR RI Dapil DKI 3. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Nah ya, warga-warga Jakarta Barat. Boleh gak gue pakai kertas suara caranya? Gak boleh ya? Pertanyaan gue, lo emang warga sini atau bukan? Iya, emang warga Jakarta Barat. Lo warga dan Jakarta suami Barat? Jakarta Utara. Jadi makanya pas disuruh geser, ini tapi satu dapil sama Sis Grace Natali loh. Lo yakin ini lawan yang punya partai? Iya. Sis Grace, aku mohon masukan, aku basisnya di situ, basis suaranya. Gitu. Sebentar, Anda bertanding dengan Grace Natali, the one and only Grace Natali. Lu nomor berapa? Nomor 2. Sis Grace nomor 1 dong. Silahkan, ada tentukan 1 atau 2 ya untuk dapil DKI 3. Ya yang penting PSI lah. yang penting itu ya. Siapapun yang lolos mewakili ya, yang penting PSI masuk ya. Tapi tanggapan lo sama, berarti lo kan mewakili beneran basis lo kan? Ya lo gede di situ, maksudnya lo emang warga situ gitu. Tanggapan lo sama caleg-caleg yang sebenarnya jauh dari domisilinya, jangankan putra daerahnya, tinggal di situ aja enggak gitu. Kan banyak tuh ada beberapa. Menurut lo gimana? Menurut gue gini, kita nggak perlu lah ya menjudge orang misalnya, wah lu oportunis lu pindah geser dapil. Menurut gue nggak masalah selama dia tahu permasalahan apa yang ada di daerah situ. Dan ketika kalau dia jadi, dia bisa menyerap aspirasi dan benar-benar melakukan sesuatu untuk dapil dia, itu aja sih. Jadi karena misalnya gini, misalnya ya satu dapil ini memang belum ada orang yang kompeten. Terus ada orang dari daerah lain masuk dan kompeten banget. Why not? Seperti Pak Jokowi ketika maju di DKI, kurang apa, kurang jauh apa gitu loh. apa. Maksudnya dan kurang berbuat apa untuk Indonesia. Iya, betul. Pak Basuki kan juga dari mana? Dari Sumatera. Di DKI siapa yang berani bilang dia gak bagus? Pak Anies misalnya ya, yang katanya keturunan dan juga orang Jawa, Arab gitu ya. Ya tetap ada kan yang bilang oh dia bagus tuh ngasih misalnya PKH program keluarga harapannya terjaga gitu-gitu. Jadi menurut gue ya kita nggak bisa melihat dari daerahnya. Tapi memang kebetulan gue merasa nyaman dengan dapil ini gitu loh. Karena gue masih punya anak kan. Jadi juga buat mobilitas kayaknya akan sangat munafik kalau gue bilang gue mau berjuang buat rakyat. Terus nanti kalau gue jadi
gue terlalu banyak meluangkan waktu meninggalkan keluarga karena gue masih perempuan dan ibu yang punya anak masih kecil-kecil. Jadi kalau dapilnya memang dekat dengan domisili gue yang gue harapkan gue masih bisa all rounded untuk family juga ada waktu gitu loh. Dan untuk pekerjaan, untuk rakyat juga terjaga. Pertanyaan gue, apa sih yang diperjuangkan seorang Sheryl Tanzil sebenarnya? Sebenarnya gue banyak diketawain kalau misalnya gue diundang podcast ya gitu ya. Soalnya perjuangannya ketika itu waktu itu ada yang nanya, apa yang mau kamu tunjukkan pada publik ketika kamu duduk di sana? Gitu kan, gue bilang yang paling pertama gue mau menunjukkan bahwa seorang ibu rumah tangga yang pernah full time 7 tahun ternyata bisa melangkah sejauh ini. Jadi ketika lo jadi ibu rumah tangga bukan berarti dunia itu berhenti gitu loh. Selama ketika lo jadi ibu rumah tangga gak cuma do business as usual. Gak cuma yang penting anaknya makan, gemuk, gak sakit, bersih gitu kan, rumah bersih. Tapi selama kita kalau ada waktu tetap nyuri-nyuri waktu untuk mengaktualisasi diri. Misalnya apa? Nyari informasi, baca berita, tetap bergaul, tetap punya komunitas. Karena itu yang gue lakukan ketika gue mundur dari redaksi di TV. Dan 7 tahun jadi full time mom karena ada kebutuhan dari anak gue gitu loh. Gue berusaha tetap aktif di berbagai organisasi. Tetap bantu apapun yang gue bisa sekecil apapun. Dari hal sekecil volunteer di kelas. Tiap Teachers Day atau kayak Parents Day or whatever gitu kan. Jadi class mom. Atau gak jadi class mom pun gue jadi mom yang kepo setiap anak yang sakit. PR-nya belum kumpul, gue tahu di grup ada ya udah gue kasih tau maminya. As easy as that gitu loh. Yang penting lu ada kontribusi dan aktualisasi diri, Bu. Bener. Iya, jadi menurut gue ini bukan message yang cemen ya. Meskipun di berbagai podcast yang kebetulan mungkin hostnya bukan perempuan. Dan bukan mama. Iya, mereka menganggap kalau itu bukan yang perlu diperjuangkan untuk publik. Tapi ketika gue turun ke dapil dan menyuarakan ini, ibu-ibu semua merasa ini yang kita perlukan. Karena mereka merasakan gimana mereka gak dihargai sama secara domestik, mereka gak dihargain oleh suaminya, oleh mungkin mertuanya. Ketika mereka bekerja, mereka dibilang gak ngurus rumah. Ketika mereka udah gak kerja, dibilang lo kerjanya minta duit doang. Bahkan ada orang yang bilang kalau suami korupsi itu salah istri. Karena suaminya bawa cuma 20 juta, istrinya mau belanja 50 juta. Iya kan, ada lagi yang menyalahkan kalau anaknya gak berakhlak dan gak beradab. Itu salah ibunya? Ibunya salah, berdosa sekali. Meskipun katanya dipotong ya, kita gak tahu lah. Tapi ini refleksi bahwa pola pikir seperti ini masih ada di orang-orang Indonesia gitu loh. Jadi message gue setiap kali gue turun bahwa ibu-ibu itu, ibu ini berharga. Ibu meskipun ibu rumah tangga, ibu tuh berharga loh. Karena ketika seorang ibu rumah tangga merasa dirinya gak dihargain, gimana dia bisa dengan sehat secara emosional membesarkan anaknya menjadi orang yang lebih berguna lagi. Orang yang lebih sukses dari dia. Dia juga ngerasa dihargain. Iya kan? Dan gue pernah disidang sama kayak ketua-ketua pemuda di Tanjung Priok. Laki-laki semua yang orator-orator gitu. Ternyata mereka bisa menerima ide ini. Dan mereka jadi sadar bahwa iya ya gue domesticate istri gue banget loh. Gak gue kasih keluar rumah. Gak gue kasih bergaul. Akhirnya mereka sadar bahwa kalau lu mau anak lu maju. Istri lu juga harus selalu terupdate aktualisasi dirinya gitu loh. Jadi dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan ketika anak-anaknya bertambah besar dan udah gak perlu didampingi full time. Mungkin anaknya udah SMP kan udah mulai mandiri ya. Istrinya bisa punya peran yang lain gitu loh. Mungkin menjadi ya aktif di berbagai organisasi masyarakat. Minimal kayak PKK, Dasawisma gitu loh. Ya di sekolah, apapun itulah. Iya betul. Tepuk tangan dulu dong buat Sheryl guys. Thank you banget. Thank you. Sukses di Dapil DKI 3 ya. Walaupun gak apa-apa ada Sis Grace juga. Hai Sis Grace. Semoga sukses. Thank you so much for coming ya. Thank you for having me. Makasih. Follow IG aku ya, follow TikTok aku. Tuh, jangan lupa kamu bukan IRT biasa, kamu independent, rich and talented. See ya, bye-bye. Setuju, bye.